Nafisa. Kami dari KSR 2D kelompok 14, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Materi yang kedua adalah IPA dan teknologi masa depan. Manfaat dan dampak IPA, teknologi terhadap kehidupan, dan teknologi masa depan. Pengertian IPA, ilmu pengetahuan alam atau natural science, adalah ilmu yang mempelajari alam semesta beserta isinya. IPA mengkaji peristiwa-peristiwa alam berdasarkan proses ilmiah dan merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis. Dengan demikian, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, tersusun secara sistematis yang dihasilkan dari proses observasi dan eksperimen, sehingga memperoleh hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Manfaat serta dampak IPA dan teknologi bagi kehidupan. Bidang informasi dan komunikasi. Manfaatnya yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan cepat dan pada jarak yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, layanan bank dengan sangat mudah. Dampaknya, yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang bisa disalahgunakan. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Yang keempat, kecemasan teknologi akibat teknologi komputer. Bidang ekonomi dan industri. Manfaatnya, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi yang penting. Dampaknya yang pertama, terjadinya pengangguran bagi yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. Bidang sosial dan budaya. Manfaatnya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan dan kompetisi yang tajam melahirkan geni yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. Dampaknya yang pertama ada kemerosotan moral di kalangan masyarakat, terutama remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja meningkat. Yang ketiga, pola interaksi antara manusia yang berubah. Selanjutnya, ada bidang pendidikan. Manfaat di bidang pendidikan yang pertama, munculnya media massa sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Adapun juga dampak pendidikan yang pertama ialah kerahasiaan alat tes semakin terancam, program tes inteligensi. Yang terakhir ada penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu melakukan tindakan kriminal. Selanjutnya di bidang politik. Manfaat di bidang politik yang pertama ialah timbulnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang terakhir,
Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Adapun juga dampak di bidang politik. Yang pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Yang kedua, terorisme yang semakin merajalela. Yang terakhir, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Selanjutnya, di bidang penyediaan pangan, sandang, dan papan. Manfaatnya ialah yang pertama, dalam penyediaan pangan, perkembangan IPA dan teknologi dalam bidang penyediaan pangan melahirkan panca usaha tani yang merupakan program pemerintah. Yang kedua, penyediaan sandang. Setelah adanya kemajuan IPA dan teknologi, telah dikembangkan jenis-jenis serat seperti nilon, rayon, tetoron, dakron, dan lain-lain. Yang terakhir ada penyediaan papan. Para ilmuwan memanfaatkan lautan dan ruang angkasa untuk pemukiman. Adapun dampak di bidang penyediaan pangan, sandang, dan papan. Yang pertama, contoh penyediaan pangan yaitu residu pestisida, penggunaan bahan pengawet, pewarna, dan MSG mengganggu kesehatan. Yang kedua ada contoh penyediaan sandang, yaitu bahan-bahan sintetis tidak mudah rusak dan tidak mudah menyerap keringat. Yang terakhir, contoh penyediaan papan, yaitu penggunaan lahan pertanian, penyerapan air berkurang, dan menyebabkan banjir. Yang terakhir ada teknologi masa depan. Teknologi masa depan diprediksi akan semakin canggih dengan pengembangan AI dan sistem pembelajaran mesin menjadi fokus utama. Menciptakan algoritma yang lebih cerdas dan adaptif, kemajuan dalam genetika memungkinkan pengobatan yang disesuaikan dengan DNA individu, memungkinkan penanganan penyakit secara lebih personal. Rencana ekspedisi ke planet lain, penelitian tentang kehidupan di luar bumi, dan pengembangan teknologi untuk kolonisasi luar angkasa terus dilakukan. Upaya menciptakan solusi energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, dan nuklir menjadi fokus utama, dan perkembangan di bidang medis menjanjikan kehidupan yang lebih panjang dan sehat melalui terapi gen, obat-obatan canggih, dan teknologi medis revolusioner. Di sini kami akan memberikan satu video tentang contoh teknologi yang sedang tren di kalangan pendidikan. Teknologi yang sedang tren saat ini adalah AI atau Artificial Intelligence. Salah satu contoh aplikasi AI yang umum digunakan saat ini adalah ChatGPT yang bisa kita manfaatkan dalam dunia pendidikan. Contohnya, yang pertama, bisa membantu menyusun materi pembelajaran. ChatGPT digunakan untuk menyusun materi pembelajaran, contohnya berpikir komputasional untuk kelas 10 SMA. Membantu memahami konsep. ChatGPT digunakan untuk menjelaskan konsep hukum Kirchhoff dengan bahasa natural yang mudah dimengerti.
membantu menguasai bahasa asing. ChatGPT digunakan untuk menampilkan penjelasan tentang past continuous tense beserta 10 contohnya. Di sini kami akan memberikan video terakhir dari contoh manfaat dan dampak teknologi dalam kehidupan. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu, anak-anak mainnya seperti petak umpet, di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang, dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store, dan jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang, melalui aplikasi chatting, kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, kini kita dapat menggunakan aplikasi Grab, di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun, yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana, sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada, di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi, zaman dahulu, jika ingin memiliki suatu barang, dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar barang. Kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini, dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama, karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial.